Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Selvi Septian. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu lagi sama teman-teman yang pastinya masih di dunia farmasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian obat itu sendiri. Mungkin sebagian teman-teman banyak yang sudah tahu nih tentang obat, tapi hanya mengenal tentang obat paracetamol, asam mefenamat, dan macam-macam obat lainnya. Kali ini saya akan membahas secara khusus tentang pengertian obat itu sendiri. Obat ialah semua bahan tunggal ataupun bahan campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar. Gunanya untuk mencegah, meringankan, atau menyembuhkan penyakit. Dan menurut undang-undang yang dimaksud adalah sebagai obat, ia merupakan sebuah bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Contohnya itu seperti luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia maupun hewan untuk memperelok badan ataupun bagian badan manusia. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti sudah tahu kan pengertian dari obat itu sendiri? Sekarang kita masuk ke pengertian obat secara khusus, di mana pada pengertian obat secara khusus di sini dia itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu obat jadi, di mana obat jadi merupakan obat dalam keadaan murni ataupun campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria atau bahan bentuk lain yang mempunyai teknis yang sesuai dengan Farmakope Indonesia ataupun buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu obat paten, di mana obat paten merupakan obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Kemudian yang ketiga, obat baru, di mana obat baru merupakan obat yang terdiri atau berisi zat baik sebagai bagian yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Misalnya itu untuk lapisan pengisi, pelarut, pembantu maupun komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Kemudian yang keempat, obat asli, di mana obat asli merupakan obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alam Indonesia yang diolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Kemudian yang kelima, obat esensial, di mana obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Yang terakhir itu obat generik, di mana obat generik merupakan obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke penggolongan obat, di mana penggolongan obat dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu obat yang digolongkan berdasarkan kegunaannya, di mana obat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk menyembuhkan atau obat secara terapeutik. Kemudian yang kedua, obat untuk mencegah atau profilaksis. Dan yang ketiga, obat untuk diagnosa atau diagnostik. Kemudian yang kedua, menurut cara penggunaannya. Menurut cara penggunaannya, obat dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pemakaian dalam, di mana pemakaian dalam adalah obat yang digunakan untuk dapat diberi melalui oral dan diberi tanda etiket putih. Kemudian yang kedua, pemakaian luar.
di mana pemakaian luar itu merupakan obat yang digunakan selain melalui oral dan diberi tanda etiket biru. Contohnya itu seperti pemakaian melalui topikal, membran mukosa, rektal, vagina, nasal, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menurut cara kerjanya. Menurut cara kerjanya, obat dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu secara lokal dan sistemik, di mana obat yang cara kerjanya secara lokal, obat yang kerjanya pada jaringan setempat seperti obat-obat yang digunakan secara topikal. Contohnya itu seperti salep dan krim. Kemudian yang kedua, sistemik, di mana obat yang kerjanya secara sistemik di sini obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Contohnya seperti tablet, kapsul, dan obat minum yang lainnya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Kesehatan, obat digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu obat narkotika atau obat bius, di mana obat ini merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan. Kemudian yang kedua, obat psikotropika atau obat berbahaya. Obat yang dapat mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan atau mengubah pikiran, perasaan, kelakuan seseorang. Kemudian yang ketiga, obat keras. Obat keras merupakan semua obat yang mempunyai takaran maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. Kemudian diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Keempat, obat bebas terbatas, di mana obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkusan aslinya dan diberi tanda peringatan. Kemudian yang kelima, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Kemudian yang keenam, obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah tahu kan tentang pengertian obat itu sendiri dan pengertian obat secara khusus dan macam-macam dari penggolongan obat. Semoga dapat bermanfaat ya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.